Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Mimbar Demokrasi. Mimbar Demokrasi kali ini membuka ruang di bulan suci Ramadan dengan ngabuburit pengawasan. Pada kesempatan kali ini, ngabuburit pengawasan dengan tema demokrasi dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa demokrasi adalah merupakan salah satu sistem yang dianut oleh beberapa negara, sedangkan Islam adalah merupakan salah satu ajaran agama atau agama yang mayoritas dianut oleh penduduk muka bumi, di mana agama ini mengatur tentang kehidupan pribadi dan bersosial. Namun pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema, kita akan berbicara bagaimana demokrasi itu akan dibahas berdasarkan perspektif dalam agama Islam. Ya, sahabat Bawaslu semua, untuk membahas tentang tema itu sudah hadir bersama kita, yakni Bapak Dr. Nurul Mubin MSc. Pak Dokter, Yap, selamat sore. selamat sore Mas Yudiono. Puasanya berapa? Alhamdulillah. Nah, beliau adalah seorang akademisi sekaligus beliau adalah pernah menjadi penyelenggara pemilu. Dulu di periode-periode yang pada intinya periode masih sangat demokratis ya Pak, masih belum ada pembatasan penyelenggara itu dibatasi dari segi profesi. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja berbicara mengenai tentang demokrasi. Nah, menurut Pak Mubin sendiri ini Pak, mohon izin, itu demokrasi menurut Bapak itu apa dan bagaimana konsep ini dipahami dalam Islam? Demokrasi yang kita pahami secara teoretik ya, dan secara mudah oleh awam itu ya dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara mudahnya orang awam akan memahami itu. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pusat segala sesuatu. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pengambil kebijakan. Nah, wujud dari manifestasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu kemudian mengalami berbagai perkembangan bentuk. Kalau kita tarik ke belakang sejarah tentang perjalanan sebuah bangsa, itu kita pernah mengalami satu situasi di mana agama menjadi satu kesatuan dengan negara. Apa yang kita kenal dalam tradisi kepemimpinan tempo dulu, ada Raja Jawa yang sebutannya sangat panjang, yang itu adalah wujud dari penyatuan antara agama dan negara. Misalnya Abdurrahman, Sayyidin, Panetek, Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawi. Itu ada tiga distingsi yang terkumpul dalam satu konsep. Ya, ada Sayyidin, Panetek, Panotogomo yang maknanya adalah dia sebagai pemimpin agama. Khalifatullah, khalifah di muka bumi, yang itu merepresentasikan konsepsi tentang Islam yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas begitu. Dan Khalifatullah diteruskan ing Tanah Jawi, menurunkan konsep besar tentang sistem monarki, kerajaan, kemudian sistem kepemimpinan Islam, kemudian dikontekstualisasi dalam kepemimpinan pemimpin Jawa. Wujudnya seperti itu, dan itu sudah berjalan dengan baik ya pada zamannya. Jadi demokrasi yang kita pahami adalah demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat dengan berbagai dengan berbagai polanya sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, itu kalau yang di kita Pak, yang di lokal. Terus kemudian kalau kita berbicara lebih jauh lagi, apakah Islam sendiri memiliki konsep? Kalau tadi kan di lokalnya Islam sendiri memiliki konsep tentang kepemerintahan yang berprinsip dengan demokrasi. Ya, Islam
itu mengandung pesan-pesan yang ajaran-ajaran yang sifatnya universal. Islam tidak mengatur secara spesifik tentang sistem pemerintahan, sistem pemerintahan menurut Islam, tetapi Islam sebagai sebuah spirit yang sifatnya universal. Ada beberapa prinsip-prinsip yang sifatnya universal yang kita pahami, misalnya tentang musyawarah. Musyawarah kemudian dipertegas di dalam Al-Quran, misalnya wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam setiap urusan. Jadi ada beberapa kata kunci di dalam ajaran Islam terkait dengan pesan-pesan yang sifatnya universal tentang bentuk pemerintahan. Tetapi Islam menurut saya tidak pernah kemudian membuat satu bentuk pemerintahan yang sifatnya tunggal. Tetapi Islam kemudian menjadi spirit yang sifatnya universal. Contohnya yang pertama tadi tentang syura, tentang musyawarah. Kemudian yang kedua adalah tentang kedaulatan. Kedaulatan yang dipahami dalam Islam adalah tidak ada kedaulatan rakyat, yang ada adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berdaulat atas semua yang ada di muka bumi dan semua yang ada di langit gitu ya. Nah, ini misalnya saya kutip dari ayat Al-Qur'an, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Tentang sesuatu apapun yang kamu perselisihkan, maka putuskanlah atau serahkanlah kepada Allah SWT. Nah, konsep ini kemudian dipahami secara universal, yang kemudian dalam terma sekarang sebagai bentuk nilai tertinggi ketika kita bicara soal demokrasi masa depan, kita sering mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu menjelaskan tentang ini. Suara rakyat adalah suara Tuhan, itu ingin membackdown pesan-pesan yang sifatnya universal tentang kedaulatan Tuhan yang itu ada pada diri masyarakat, yang ada pada diri rakyat. Yang ketiga ada namanya prinsip al-adl, prinsip keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Quran sangat jelas di situ bahwa Allah menyuruh kita semuanya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini memberikan satu landasan yang sifatnya universal tentang nilai-nilai demokrasi yang itu sifatnya sangat universal. Yang keempat ada konsep tentang persamaan atau yang kita kenal dengan nama al-musawwah. Jadi persamaan hak antar manusia di hadapan hukum, persamaan antara manusia satu dengan yang lain, sederajatan mereka di hadapan hukum, dan dalam konteks bernegara dan konteks berbangsa bernegara itu kita sama, statusnya sama. Nah, ini sebutannya di Al-Quran itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Di antara kita ini sebenarnya posisinya sama-sama mulia di sisi Allah, dan Allah menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang mulia dan derajat kita itu sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan, tingkat kekhusyuan seseorang menjalani agamanya. Kemudian yang ketiga, yang kelima itu ada prinsip amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Secara jelas di situ Al-Quran menggarisbawahi tentang amanah, bahwa demokrasi, kepemimpinan, pemerintahan, sistem sosial apapun, landasan utamanya salah satunya adalah tentang amanah, titipan. Gitu Mas Yudi. Saya jadi ingat dulu Pak Mubin pernah pesan. Saya masih kuliah semester 1 atau 2 itu. Pak Mubin pernah ngisi satu forum, belajar kalian gini. Sampai di organisasi jangan sampai ketika pegang organisasi itu diselesai di akhir jangan sampai minus. Kalau minus tanggung jawabnya itu ke siapa? Belum lagi nanti di akhirat. Saya masih ingat itu Pak.
Itu soal amanah nih sudah mengajari. Terima kasih mengingatkan. Nah ini soal tadi Pak, soal kedaulatan Tuhan tadi. Artinya ketika kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan, ketika ada suara rakyat adalah suara Tuhan, Ya, itu artinya tidak bertentangan nggih dalam demokrasi sebenarnya untuk kedua hal itu. ya. Jadi dalam prakteknya makna daripada kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan itu dimaknai, dijabarkan dalam peran dan fungsi. Peran dan fungsi. Misalnya begini, sistem sosial kita itu tadi ya, kita pernah punya pengalaman, peradaban kita pernah diatur sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa pada periode-periode awal Indonesia ya, dengan sistem yang saya sebut tadi, penggabungan antara monarki, kemudian juga sistem agama dan kepemimpinan lokal. Itu sebenarnya ingin membreakdown dari pesan-pesan universal Islam tentang peran kepemimpinan yang tadi disebutkan bahwa kedaulatan itu milik Allah, kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Nah, kedaulatan itu kemudian dimanifestasikan, diwujudkan, di breakdown, diturunkan dalam bentuk peran-peran manusia. Nah, kemudian ada tadi yang saya sebutkan, ada istilah Abdurrahman, Sayyidin, Panetek, Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Di beberapa negara-negara di luar kawasan Nusantara misalnya, wujud daripada kedaulatan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan teokrasi. Kita lihat misalnya kepemimpinan teokrasi itu tokoh-tokoh tertentu dikultuskan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tokoh-tokoh itu kemudian disucikan. Ada beberapa negara yang sampai hari ini masih seperti itu. Misalnya kita lihat Iran. Iran dengan sistem yang kita pahami, meskipun ada sistem presidensil, ada presiden, tetapi penentuan kepemimpinan tidak kemudian dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh satu komunitas. Kalau dalam tradisi beberapa organisasi menggunakan istilah ahwa, orang-orang yang semacam tim formatur, yang memiliki otoritas untuk menentukan wakil Tuhan di muka bumi. Bisa presiden, bisa kepala pemerintahan, bisa siapa saja. Itu melalui mekanisme ahwa, melalui mekanisme formatur. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, maka kemudian sebelum jenazah beliau dimakamkan, itu para sahabat berkumpul untuk memutuskan siapa pengganti Amirul Mukminin. Saya garis bawahi, pengganti Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang mukmin, bukan pengganti sebagai nabi. Karena nabi sebagai nabi yang terakhir. Posisinya sebagai presiden. Kemudian berembuk, di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ada beberapa sahabat, dan itu mewakili hampir semua suku. Itu ada suku Khazraj, ada wakil dari Bani Manaf, Bani Hashim, Bani Auf, macam-macam. Berkumpul di satu tempat untuk menentukan. Nah, yang menarik dalam rangka tadi, mencari pengganti pemimpin sosial Islam, itu mereka mendasarkan kepada pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana yang dipraktekkan ketika itu? Yang dipraktekkan adalah menentukan pengganti Amirul Mukminin dengan cara memilih. Di antara, kalau tidak salah ada 7. Itu di antara 7 orang sahabat itu, ada yang menyebut, saya milih Abu Bakar. Ada lagi yang saya milih Umar. Semuanya milih macam-macam. Nah, dari sekian banyak pilihan itu, hampir mengerucut suara itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ kalau di beberapa riwayat disebutkan, Sayyidina Ali itu berucap seperti ini. Falfatun min falatatina
aradallah li'izzatil Islam wal muslim. Setelah Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih dan dibaiat sebagai Amirul Mukminin, itu komentarnya Sayyidina Ali seperti itu. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dibaiat itu sebenarnya bahasa kasarnya cacat hukum. Luar biasa itu. Awal-awal pemerintahan Islam itu sudah muncul friksi. Aradallah li'izzatil Islam wal muslimin. Kalau ini tidak dikehendaki oleh Rasulullah, tidak dikehendaki oleh Allah, aradallah li'izzatil Islam wal muslimin, untuk kejayaan dan kemakmuran umat Islam, maka dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib sebenarnya tidak setuju dengan baiatnya Abu Bakar. Artinya apa? Artinya friksi perbedaan pendapat sudah ada dalam satu musyawarah itu. Tapi tetap dibaiat. Meskipun mulai muncul friksi itu. Di kepemimpinan kekhalifahan yang kedua sama. Abu Bakar, Umar. Kemudian yang mulai terjadi instabilitas itu ketika di masa Utsman. Utsman terpilih sebagai khalifah di usia yang sudah cukup renta dan mulai banyak terjadi masalah di mana-mana. Demonstrasi di mana-mana. Mereka ada yang menginginkan supaya Utsman diganti, ada yang menginginkan karena ada kejadian pemberhentian gubernur Mesir yang tidak disetujui oleh sebagian kalangan, kemudian protes, dan pusat pemerintahannya waktu itu ada di Kufah. Nah, ketika pusat pemerintahan itu sudah dikuasai, muncul dua faksi waktu itu. Satu, mereka memprotes kebijakan pemberhentian gubernur Mesir, dan ada lagi faksi yang lain yang mendukung pemberhentian itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan singkat cerita riwayat itu kemudian terjadi demonstrasi di mana-mana. Nah, ketika terjadi chaos seperti itu, riwayat lain mengatakan begini, bahwa Ali bin Abi Thalib menyuruh kepada dua putranya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, datang kepada Amirul Mukminin, kemudian bertanya, Khalifah, situasi di luar sana mencekam. Orang di mana-mana berdemonstrasi, mereka menuntut salah satunya adalah pemberhentian gubernur Mesir, dan yang kedua adalah pemberhentian saudara sebagai khalifah. Apa pertanyaan itu diajukan oleh Sayyidina Hasan kepada Amirul Mukminin, seandainya sudah seperti ini situasinya, jenengan misalnya mundur sekarang gimana? Apa jawaban Khalifah Utsman waktu itu? Dia menjawab bahwa saya sekarang jika memang dikehendaki untuk berhenti, mundurkan diri, saya siap mundurkan diri. Nah, di sore harinya, itu menurut riwayat, itu Ali memerintahkan kepada Sayyidina Husain untuk bertanya hal yang sama. Di luar sana terjadi banyak chaos, demonstrasi. Apakah saudara Khalifah jenengan mau nggak mundur? Apa jawabannya? Di pagi hari mengatakan, saya siap kok mundur. Di sore harinya jawabannya adalah, dengan pertumpahan darah sekalipun saya akan mempertahankan kekhalifahan ini. Artinya apa? Ada dua jawaban yang berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Situasi ini menimbulkan satu kegaduhan, kekacauan di mana-mana, dan kemudian tiba-tiba tidak lama dari peristiwa itu, malam hari kemudian terjadi waktu subuh. Itu Sayyidina Husain wafat, terpenggal kepalanya, ditikam lehernya, dan kemudian meninggal di tempat sujud ketika beliau sedang menjadi imam. 10 Muharram. Dan kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran. Di tengah situasi yang sedang mencekam itu, faksi-faksi dalam Islam sudah mulai tambah banyak lagi. Di salah satu, di Masjid Nabawi kalau tidak salah, di Masjid Nabawi itu ada kelompok Muawiyah. Di situ kemudian berpidato, "Hei Amirul Mukminin, ini informasi penting, ada kabar Amirul Mukminin, pemimpin kita semuanya, Sayyidina Utsman, mati terbunuh. Dan ini ditunjukkan, dan ini adalah jubahnya. Dan jubahnya itu anehnya itu berlumuran darah. Dan saudara-saudara ketahui bahwa
ini adalah jubahnya khalifah kita Sayyidina Utsman. Dan darah yang menetes ini, beliau terbunuh. Dan yang membunuh ini adalah Ali. Ali bin Abi Thalib. Wah, ini orang-orang dari Madinah datang, orang-orang Muawiyah datang ke Kufah membawa pedang, membawa parang, macam-macam. Datang ketemu di satu titik. Bertemulah di situ pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali yang tadi difitnah. Pelaku pembunuhan, penikaman terhadap Sayyidina Utsman adalah Ali. Terjadilah kemudian yang kita kenal dengan nama Perang Siffin. Semuanya Islam. Semuanya Muslim. Dari dua pasukan itu, dari dua faksi itu, semuanya banyak yang meninggal. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kelompok yang faksi Muawiyah itu chaos dan perang besar itu melawan pendukungnya Ali. Dan begitu kelompok Muawiyah karena jumlahnya sedikit itu sudah terdesak dan mundur. Nah, ketika dalam kondisi sudah terdesak dan mundur itu, ternyata apa yang dilakukan oleh pimpinan Muawiyah waktu itu? Dia langsung mengangkat Al-Quran dan mengajukan perdamaian. Dalam hukum perang, ketika musuh sudah menyatakan kalah, menyatakan mundur, atau bahkan mengangkat kitab suci, kemudian melepas senjata, melepas pedang, itu haram hukumnya untuk dihabisi, untuk dilawan. Nah, di situasi seperti itu, Ali bin Abi Thalib melihat ini adalah siasatnya Muawiyah. Tetap Panglima Ali waktu itu tetap memerintahkan pasukannya, habisi mereka. Begitu sudah dihabisi terus, begitu ada yang angkat Quran, ada yang melepaskan senjata, kemudian berbisik di sebelahnya Sayyidina Ali. Hei Ali, engkau memerintahkan kami untuk menyerang mereka. Sementara engkau tahu mereka sudah mengangkat kitab suci, mengangkat Al-Quran. Itu artinya mereka mengajukan damai. Kalau engkau memaksakan kami tetap melawan mereka, menghabisi mereka, maka jangan salahkan kita, jangan salahkan kami jika peristiwa seperti Sayyidina Utsman terjadi pada Anda. Di kanan kirinya nyawa Sayyidina Ali itu sudah terancam. Jangan-jangan mereka sudah mengincar. Akhirnya apa? Tarik pasukan, mundur. Yang diajukan oleh Muawiyah, perjanjian Arbitase Tahkim itu disetujui. Sudah damai. Akhirnya apa? Perang berhenti. 3.000 tentara meninggal, semuanya Islam. 3.000 tentara menurut informasi sejarah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Muawiyah, dengan kata lain begini, Muawiyah kalah perang di medan pertempuran tapi menang di atas meja. Sementara Sayyidina Ali menang di medan pertempuran, kalah di meja perundingan. Ini politik sudah dimulai, Mas Yudhin. Oke, sampai di situ, maka saya ingin katakan bahwa kepemimpinan Islam yang dulu dicontohkan itu adalah kepemimpinan Islam periode awal untuk mengganti sistem kekhalifahan Islam setelah Rasulullah. Dan itu terus berlangsung sampai kemudian Sayyidina Ali sampai dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dan setelah Khalifah Al-Ma'mun kesekian, Harun Ar-Rasyid macam-macam, kemudian sudah tidak digunakan lagi konsep itu. Karena apa? Dirasa konsep ini sudah tidak tepat. Perpecahan di mana-mana, kemudian faksi-faksi semakin banyak, pembunuhan antar suku, antar faksi begitu banyak. Maka beberapa ulama kemudian merumuskan yang paling ideal yang mana. Jadilah kemudian sekarang ada teokrasi, ada yang kolaborasi antara sistem Islam sebagaimana khalifah, atau sekarang ini ada sistem yang orang mengandaikan kembali ke zaman Khulafaur Rasyidin, itu dengan tawaran konsepnya dengan khilafah Islamiyah gitulah. Kemudian ada lagi misalnya sistem demokrasi seperti di Turki gitu ya, mayoritas penduduknya Islam tetapi sistem pemerintahannya demokrasi, dan Turki kemudian begitu cepat bisa sejajar dengan negara-negara maju karena mengubah paradigma pemerintahan, paradigma kepemimpinan. Dan ini semuanya menurut saya akan mencari mana yang ideal dalam konteks peranata sosial pemerintahan
dunia itu mencari yang paling ideal. Ada demokrasi, ada teokrasi, ada perpaduan demokrasi, teokrasi, dan agama. Jadi kalau kita berbicara tadi yang disampaikan oleh Pak Mubin, artinya Islam itu dalam hal memandang kebebasan berpendapat itu sangat menerima, ya, sangat terbuka. Bahkan kalau kita melihat ada beberapa prinsip demokrasi yang memang sudah dijalankan di situ, ya, dan sangat besar sekali dan sangat luas sekali Islam wilayahnya dulu, Pak, dari Kufah sampai dengan ke Mesir. Artinya kan ibarat sekarang dari Irak sampai ke Mesir, ngoten nggih. Ya. Nggih. Nah, sekarang ngoten, Pak, yang dihadapi oleh umat Islam untuk saat ini dari perubahan sistem kepemerintahan yang dulu dipahami. Kalau kita berbicara soal tadi yang disampaikan oleh Pak Mubin, artinya memang prinsip demokrasi yang sekarang itu memang sudah diterapkan dulu beberapa, ngoten. Nah, terus kemudian yang menjadi tantangan buat umat Islam sendiri dengan adanya demokrasi yang saat ini, ya, itu apakah nanti akan sesuai dengan nilai-nilai Islam atau justru akan perlu ada rancangan baru mungkin sistem pemerintah. Jadi menurut saya ada 3 hal, ya. Pertama, kita punya pengalaman sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan, sistem demokrasi ala Islam, sistem kekhalifahan. Kemudian kita juga mengenal sistem demokrasi yang kita kenal sekarang ini, pemilihan presiden secara langsung, bupati, kemudian gubernur secara langsung, dan itu mengadopsi dari sistem demokrasi modern. Ini 2 hal, ya. Satu hal tadi yang saya sebutkan bahwa pemerintahan Islam itu berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Dan siapa mereka? Mereka adalah mullah-mullah, ayatullah yang mereka nempel di dalamnya ada ruh ilahiyah yang disucikan oleh umat gitu. Sisi yang lain kemudian ada pergeseran bahwa penentuan kepemimpinan itu ditentukan oleh suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini kan spiritnya yang bersama itu. Nah, menurut saya yang ketiga ini adalah jalan tengah. Jalan tengah ini yang saya sebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menggabungkan antara teokrasi, kemudian oligarki tempo dulu ada kerajaan, kemudian juga ada agama itu sendiri, Islam itu sendiri. Jadi yang saya baca itu, ya, rujukan tentang demokrasi Pancasila itu adalah rujukan dari pertemuan sekian banyak teori-teori, sekian banyak konsepsi-konsepsi tentang tata cara berbangsa dan bernegara. Dan yang paling ideal adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah representasi dari kelanjutan sistem demokrasi yang kedaulatan berdasarkan kedaulatan Tuhan. Kemudian berkolaborasi dengan teori modern tentang demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat gitu, ya. Dan kemudian disatukan oleh satu nilai yang kita kenal dengan nama demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu sendiri adalah seperti yang saya bilang di awal, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang spiritnya, nilai-nilainya itu dimulai dari nilai-nilai Islam. Tetapi tidak menggunakan simbol agama Islam atau simbol Islamnya di dalam sistem tata pemerintahan kita. Nilainya yang diambil, misalnya tentang musyawarah, wasyawirhum fil amr, jelas Quran. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terinspirasi dari nilai universal tentang al-adl, al-adalah, keadilan. Kemudian tentang persamaan hak sesama manusia di mata hukum, itu supremasi hukum. Itu bisa kita lihat tentang nilai-nilai al-musawwah, nilai-nilai persamaan antar manusia. Kemudian syura, musyawarah, al-adalah, al-musawwah, dan yang selanjutnya adalah al-amanah. Nilai-nilai inilah yang kemudian selaras dengan rumusan dari founding fathers kita, para pendiri bangsa kita, yang mereka rata-rata adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah ulama-ulama.
yang mereka faham betul tentang bagaimana menempatkan ajaran agama itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadilah rumusan yang kemudian bisa diterima oleh semua golongan. Misalnya tentang kedaulatan Tuhan. Kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Artinya demokrasi kita bukan ateis. Beda dengan Amerika. Tapi kalau kita bicara soal ketuhanannya Mas, ini mohon maaf Pak. Bukan mengkritik tapi cuma sebatas pengetahuan saja. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya Esa itu kan ya untuk agama-agama yang nuwun sewu, yang tidak yang mengakui Tuhan di beberapa apakah terus kemudian itu demokrasi dan Pancasila, demokrasi Pancasila itu sama halnya menggabungkan antara negara dan agama, atau justru agama dan negara itu keduanya memang sudah dipisahkan dengan konsep baru? Ya, justru ketika agama dengan negara itu dipisah, sekuler, kita sudah lihat kan, negara-negara maju, konon katanya negara maju, Amerika misalnya, sedang memanen mereka soal demokrasi. Apa yang terjadi? Hubungan antar jenis, sesama jenis, kemudian bunuh diri massal, terus apa lagi? Peristiwa-peristiwa amoral lainnya lah. Itu artinya tidak lepas dari tadi sekulerisasi yang ingin menempatkan agama di kamar paling dalam. Tidak ingin menempatkan agama di ruang-ruang publik. Sementara demokrasi Pancasila dengan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan satu landasan hidup, landasan filosofis manusia Indonesia dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, maka disitulah keseimbangan terjadi. Bahwa pranata sosial ini ada aspek-aspek kedaulatan Tuhan yang dijaga. Meskipun tidak kemudian secara secara letterlek atau secara langsung disebutkan bahwa suatu negara itu bisa berdiri dengan konsep demokrasi modern tanpa intervensi Tuhan. Kita bisa lihat panen negara-negara maju konon katanya ternyata kacau. Sementara kita dan beberapa negara yang menganut agama negara seperti kita, agama negara agama, Iran misalnya. Iran yang kita lihat ya, kita ngomong Iran ya. Iran hari ini sebagai satu-satunya negara yang berada di kawasan Teluk yang paling kuat dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang dilakukan di sana? Menyatukan spirit agama dengan spirit demokrasi dengan spirit berbangsa dan bernegara. Menciptakan kemandirian dan keberanian itu dengan ideologi dan doktrin agama. Bahwa orang beragama itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan konteks kehidupan sosial masyarakat. Semakin kuat perilaku keagamaan mereka, maka akan semakin bagus perilaku tata sosial mereka di ruang-ruang publik. Menurut saya begitu. Jadi Indonesia itu termasuk demokrasi kita, demokrasi Pancasila adalah dalam rangka itu. Mengambil aspek yang paling universal dalam Islam, sekaligus mengelola dengan teori modern dan akhirnya wujudlah seperti demokrasi. Nah, ini ada hal yang lain terkait dengan demokrasi, yakni sistem pemilihannya ini Pak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Mubin itu seperti proses pemilihan dari Khulafaur Rasyidin, kan seperti halnya juga memilih kepala negara atau presiden. Dan kembali lagi kita juga bicara di negara kita, Pak. Sistem pemilihan kita kan melihat pemilu, Nah ini Pak Mubin yang pernah berkecimpung di KPU, itu gimana Pak? Sistem pemilu kita dalam untuk mencapai demokrasi yang baik dan yang ideal itu, apakah memang sudah demokrasi yang Pancasila? Ya, apakah sistem pemilu kita sudah bagus atau perlu ada koreksi? Ya, saya kira pemilu kita sudah bagus ya, karena itu kan bagian dari kesepakatan lintas agama, lintas sektor, lintas lintas ideologi, sampai kemudian kita menemukan satu formula pemilu, bahwa di dalam
mengejawantahkan tentang ajaran agama dalam konteks berbangsa, bernegara, dalam konteks pemilu, menurut saya itu adalah jalan. Sekali lagi, ini adalah jalan tengah. Jalan tengah. Bagaimana kalau Indonesia misalnya sistemnya adalah ahwa, yang memilih presiden adalah perwakilan dari orang-orang tertentu yang dianggap tokoh, yang dianggap suci untuk kemudian dalam teori modern tentu saja ini adalah tidak maju gitu ya, dan tidak bisa representasi rakyat hanya diwakili oleh segelintir orang. Pada zamannya cara begitu itu efektif dan cara itu ternyata maslahah, itu lebih baik. Tetapi dalam konteks modern sekarang ini tentu tidak. Karena apa? Karena rakyat, masyarakat itu mengalami satu situasi mobilitas vertikal sekaligus juga mobilitas horizontal. Satu, pendidikan mereka semakin tinggi. Pemahaman mereka tentang berbangsa dan bernegara semakin bagus. Artinya mobilitas horizontal yang saya maksudkan misalnya relasi-relasi sosial masyarakat kita sudah begitu kompleks. Begitu juga dengan mobilitas yang sifatnya vertikal. Mobilitas vertikal artinya apa? Justru dengan sistem demokrasi yang sekarang ini dilakukan, istilahnya banyak yang kere munggah balai ya misalnya. Orang biasa dia menjadi luar biasa. Artinya apa? Justru ini kanal-kanal yang harus dibuka untuk memberi kesempatan kepada siapapun yang memiliki integritas, yang memiliki kompetensi, yang memiliki komitmen, yang memiliki ideologi untuk membangun rakyatnya, membangun bangsanya. Nah, ini adalah kesempatan. Ini menurut saya ini adalah langkah maju. Bayangkan kalau kemudian yang bisa menjadi pemimpin sosial, pemimpin masyarakat adalah mereka yang berasal dari kalangan keraton saja atau keturunan darah biru. Saya kira sudah tidak relevan dengan situasi mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal masyarakat kita, sudah tidak relevan. Artinya menurut saya ini posisi perlu jaga. Hanya saja koreksinya. Bagaimana pemilihan pemimpin itu dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai tanggung jawab. Itu yang menurut saya lambat laun terkikis. Makna tanggung jawab yang dimaksud adalah makna tanggung jawab personal maupun tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab agama. Bahwa memilih pemimpin memiliki implikasi terhadap dosa, memiliki implikasi terhadap masa depan rakyatnya, memiliki implikasi terhadap bangsanya. Nah, pemilih kita atau secara umum ya masyarakat kita di fase transisi antara kebutuhan memilih pemimpin secara langsung dengan kebutuhan pragmatis yang mereka katakan bahwa kepemimpinan, kekuasaan itu seringkali berhubungan dengan materi. Nah, orang menghubungkan antara tanggung jawab memilih pemimpin sebagai sebuah amanah dengan memilih pemimpin sebagai satu situasi pesta, dalam tanda kutip pesta untuk meraih keuntungan materi. Ini saya katakan ini adalah tantangan dan ini adalah kelemahan di satu sisi. Dan itu yang harus diperbaiki. Mas Yudi mau tanya, caranya gimana gitu? Caranya, nah itu karena kan gini, takutnya kan hal itu juga disalahgunakan di beberapa. Kalau yang disampaikan kan sangat menarik dan siapa saja itu kan bisa berkesempatan untuk menjadi pemimpin negara. Nah kalau misalkan itu disalahgunakan, artinya ya kesempatan itu tidak terbuka luas untuk. Jadi gini Mas, kita harus memilih. Pilih. Jalan untuk menuju ke Roma itu bisa dipilih. Ada jalan hitam, ada jalan putih, ada jalan abu-abu. Yang saya sebutkan jalan putih adalah jalan yang paling ideal. Jalan di mana seorang menapaki jejak-jejak kepemimpinannya untuk sampai kepada tangga kepemimpinan yang diharapkan dengan berpikir yang maju, kemudian punya sikap tanggung jawab, memiliki visi, merubah keadaan, memakmurkan masyarakat itu kan cita-cita mulia itu. Nah, itu jalan putih dengan menghilangkan aspek-aspek yang abu-abu.
aspek-aspek yang bertentangan sama sekali justru dengan nilai-nilai demokrasi. Misalnya menyuap, membeli suara, dan seterusnya. Itu kan, nah ada jalan hitam. Jalan hitam itu yang penting nyampe. Yang penting sampai Roma. Perkara lewat jalan tikus atau jalan apa, lewat got atau mau lewat mana itu soal pilihan. Dan kalau orang memiliki kesadaran tentang innallaha antuatul amanati ila ahliya, orang berpikir itu sebagai sebuah amanah, saya kira orang akan memilih jalan amanah. Kenapa jalan? Itu satu sisi. Jadi kembali kepada niat awal. Nah, sayangnya yang kita lihat orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas dan mereka punya kompetensi begitu ya, seringkali tidak mengambil bagian dari itu. Misalnya Mas Yudi cukup sebagai Bawaslu ya, ASN. Kenapa tidak mengambil peran, mengambil kepemimpinan sosial yang kompetitif tadi? Misalnya. Kenapa orang-orang baik, misalnya orang-orang yang S2, S3, akademisi macam-macam, tidak mengambil bagian itu? Ya akhirnya apa? Diambil oleh kalangan lain yang mereka punya visi menurut cara pandang mereka. Dan sekarang kita panen, demokrasi kita panen. Situasi pemerintahan kita yang seperti ini, kita memanen. Artinya ada koreksi di situ. Saya membayangkan, yang tadi saya katakan tadi, caranya bagaimana? Kita seringkali mengadakan pendidikan, pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Tapi jarang melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Benar nggak? Pendidikan politik hanya selesai di level-level menengah ke atas. Misalnya menyasar ke pelajar misalnya, ya berarti pelajar itu kan sudah kelas menengah. Yang nggak pelajar gimana? Apakah mereka tersentuh dengan pendidikan politik? Politik dalam pengertian politik harus dihadirkan sebagai sebuah kerangka ideal, sebagai kerangka agung untuk memperjuangkan cita-cita masyarakat. Itu agung itu, politik itu mulia. Nah itu mestinya ditransformasikan dalam bentuk pendidikan politik yang lebih masif atau yang kita kenal dengan nama civic education. Pendidikan sipil sampai ke pendidikan politik. Nah, produk dari pendidikan politik itu kan apa sih? Membangun karakter, bisa calon pemimpin, membangun karakter sebagai rakyat, membangun karakter sebagai warga, membangun karakter sebagai warga negara yang baik itu. Itu menurut saya hal-hal yang selama ini belum diambil peran-peran itu oleh lembaga manapun. Baik lembaga negara yang memiliki divisi itu maupun lembaga negara yang memang menyelenggarakan itu. Misalnya pemerintah bidang pendidikan sosial politik misalnya. Itu sifatnya masih belum masif, belum berjenjang dan belum sistemik menurut saya. Pendidikan politik diberikan menjelang pemilu. Itu bukan pendidikan politik, itu pendidikan pemilih. Dan pendidikan pemilih itu kan sangat instan. Hanya kira-kira mengenal pemilihnya, mengenal calonnya, kemudian caranya bagaimana, suara sah tidak sah. Hanya level itu. Nah, sementara value tentang kepemimpinan, value tentang rakyat, value tentang kesejahteraan macam-macam itu tidak dilakukan secara masif. Niki terakhir Pak Upin. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Oh, hampir buka puasa ya ini. Hampir buka bentar lagi nih. Kameramen sudah ngantuk ini. Jadi terakhir Mas kameramen. Merangkum dari tadi yang kita diskusikan dengan Pak Mubin. Idealnya sistem demokrasi itu yang seperti apa menurut Pak Mubin sendiri? Kalau misalkan katakanlah Pak Mubin ingin satu negara atau satu bangsa itu memiliki satu sistem demokrasi, itu yang paling idealnya seperti apa? Apakah cukup seperti demokrasi Pancasila atau yang seperti apa kira-kira? Ya, menurut saya tadi konsep yang paling ideal memang demokrasi Pancasila. Cuman penjabarannya, pendalamannya itu yang perlu ada pengembangan. Misalnya begini ya, demokrasi yang selama ini sudah jalan tuh, demokrasi Pancasila sudah bagus itu. Ya,
Ada kelemahan, ada koreksi, ada malpraktek demokrasi macam-macam, ada demagog, perusak demokrasi macam-macam. Itu iya. Nah, menurut saya yang perlu diperbaiki sebagaimana wacana sosial selama ini. Ada beberapa hal yang di level-level kepemimpinan yang bisa itu istilahnya apa? Bisa itu langsung yang memilih adalah rakyat. Tetapi di level-level tertentu itu bisa loh. Misalnya dicoba dengan pola kepemimpinan ahwa. Bahwa yang menentukan calon pemimpin cukuplah dengan wakil-wakil rakyat sebagaimana selama ini. Satu sisi ada efisiensi anggaran misalnya dengan pemilu langsung, pemilihan bupati, pemilihan gubernur langsung itu biaya besar. Praktek-praktek money politik macam-macam terjadi di mana-mana. Masyarakat ya tergoda maupun menggoda dirinya untuk terjebak dalam lingkaran-lingkaran itu. Nah, bagaimana di level-level tertentu kepemimpinan itu kemudian dikembalikan ke level ahwa, misalnya bupati, DPRD. Meskipun sekali lagi mekanisme kontrolnya tidak menjamin, karena bisa terjadi transaksi-transaksi jual beli, suap segala macam. Hanya orang memperhitungkan, ya kalau yang milih itu perwakilan saja, itu kan level kerusakannya, mafsadatnya itu kan lebih kecil. Tetapi saya membayangkan itu kok, kalau itu terjadi itu masih mundur, itu malah mundur gitu ya. Jadi ya sudah jalan seperti ini, hanya saja mekanisme yang selama ini ada penyelenggara, ada pengawas itu, menurut saya nggak cukup. Kekuatan sosial harus dibangun. Pendidikan politik, pendidikan civic education, pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dilakukan belum masif. Perlu partisipasi dari semua kalangan termasuk agamawan. Bagaimana kemudian menyadarkan, menghadirkan tema-tema agama dalam konteks kesadaran kepemimpinan, kesadaran politik macam-macam supaya mereka berada di real di jalan yang sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila itu. Karena secara konsepsi kita sebenarnya sudah sangat mapan, sudah sangat bahaya kalau kita kemudian terlalu jauh misalnya mengadopsi dari sistem demokrasi barat. Bahaya itu. Atau kita misalnya pengen bernostalgia kembali ke sistem khalifah gitu ya. Kita sudah modern begini, kita setir kita di sisi kanan, kita jalan di sisi kiri, kanan, macam-macam. Gimana kalau kita kembali ke zaman unta, peradaban unta? Itu sesuatu yang saya kira mundur. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana kita sudah menemukan satu konsep demokrasi Pancasila yang sangat elegan menurut saya. Tinggal ini bagaimana kemudian dikembangkan atau ini kemudian dielaborasi sedemikian rupa sampai bisa menemukan titik di mana Indonesia emas itu akan benar-benar terjadi. Apa indikatornya? Kepemimpinan yang adil makmur yang bisa mensejahterakan semua masyarakat. Begitu Mas Yudi. Terima kasih Pak Mubin, sangat menarik sekali. Sahabat Bawaslu, demikian paparan dari Pak Mubin, narasumber kita. Sangat menarik sebenarnya karena memang waktu kita terbatas. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan terkait dengan tadi yang soal masalah bagaimana kok negara Iran bisa sangat kuat sekali itu masyarakatnya. Itu juga bagaimana terapannya di negara. Tapi karena memang waktunya sudah mau menjelang berbuka, jadi kita cukupkan saja nggih. Jadi demikian, apabila sebelumnya ini Pak Mubin mohon maaf, ya, kita nanti kan ada beberapa program yang berkaitan dengan ya mungkin apalah ke depan, mohon izin berkenan ya Pak. Ya, insya Allah. Begitu, nggih. Terima kasih Pak Mubin, terima kasih. Terima kasih sahabat Bawaslu. Demikian, apabila banyak salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.